Yang dibawa Umi kok coba tenang abang aja. Apa? abang bisa buka nanti di Matius ayat pasal 28 ayat 1 itu dikatakan mereka. Terus di Markus dikatakan Oh ya. ada Maria dan yang lain-lain. Di Lukas Maria mereka gitu. Terus di Yohanes Beda-beda. hanya Maria saja, Maria Magdalena Iya. sendirian gitu loh. Jadi sebenarnya yang pertama kali melihat Yesus di situ siapa sih gitu loh. Yang kedua ya, ketika batu nisannya Yesus itu di Matius itu mengatakan dibuang oleh malaikat, digulingkan oleh malaikat. Terus ada yang di Markus, Matius, Lukas itu mengatakan udah terguling ketika Maria datang. Jadi posisi yang benar-benar valid di dalam hal cerita ini tuh menurut Bang Ronald sendiri yang mana aja sih? Iya. Saya Nah sempat kan dengar kita juga ada percaya Yesus perbedaan. ini bangkit. Tapi jangan sampai abang menjawab kami tidak peduli konteksnya, yang penting Yesus bangkit. Nah itu beda ini. Kalau itu udah gimana ya? Jangan kayak Pras tadi malam ngakunya apologet, tapi pas begitu ditanya, oh tidak ada masalah. Nah itu. Karena yang kami tahu tuh cukup ibaratnya, oh ketika ditanya anak Yarius itu sedang sakit sekarat atau sudah mati, tidak peduli ceritanya, yang penting dia ngehidupin anak Yarius. Itu susah kalau bertanya gitu bang, karena kita percaya dengan menjijat itu kan berdasarkan Alkitab itu. Nggak mungkin kita berdasarkan cerita. Nah ceritanya itu benar atau tidaknya kan kita tahunya dari situ bang, bukan dari cerita mulut ke mulut. Iya. Jadi sebenarnya yang mengetahui berita itu tuh siapa gitu loh. Bahkan di dalam setiap cerita ketika Yesus masih hidup, yang selalu bersama Yesus itu Petrus bang, bukan Lukas, bukan Yohanes. Yohanes pernah ketika ini, karena di saat salah satu jadi pertanyaan juga, Yesus mulai mengajar itu setelah Yohanes ditangkap atau belum, itu juga salah satu polemik. Karena di dalam Matius belum, sudah di dalam Yohanes di dalam Matius itu belum, terus di dalam Yohanes sudah, itu ada polemik juga. Nah jadi yang pertanyaan aku yang ini aja deh bang, nggak usah banyak-banyak. Yang pertama kali datang ke makamnya Yesus atau kuburnya Yesus itu siapa, itu aja. Nanti kalau nggak ada yang benar di antara cerita ini, lalu gimana kita percaya Yesus itu bangkit, kan gitu logikanya. Maria yang pertama datang ya. Iya, itu saya harus analisa dulu ya, karena setelah saya baca baru saya bisa minta hikmatnya Tuhan supaya bisa mengerti. Karena saya tidak mau asal-asalan. Boleh. Abang boleh buka sekarang kok di Markus pasal 16 ayat 1. Kalau ada yang bisa buka atau on cam juga bisa dibaca sekarang. Nanti aja, belum sekarang juga. Abang dari Kalau abang kemarin baca nggak nanti gimana baca kami sih mau ya? tahu jawab. Katanya dari kemarin Niel, saya mau baca dulu. Soal itu gini Mi, soal itu kalau Bang Ronaldnya bacanya nanti, jawabannya sekarang gimana? Jangan menjawab sesuai pendapat sendiri tanpa data yang ada gitu loh. Kan bingung kita dengar jawabannya nanti. Iya enggak maksudnya dari kemarin nanti ya saya baca dulu, nanti ya deh. Kirain udah hatam bacanya, ternyata belum dibaca juga, gimana sih Bang? Enggak, aku sudah pernah soal itu. Aku tahu ada perbedaan, tapi aku nggak mau pelajari itu maksudnya. Iya, maksudnya tidak terlalu penting juga sih. Memang penting kok Bang. Iya, memang di sisi penting lain Bang, penting. Itu kitab suci ya. Memang di sisi lain kitab penting. Suci. Masa kitab suci nggak dibilang nggak penting, Abang nih gimana sih? Itu kan penting bagi yang ingin mengetahuinya dan kita harus menjawabnya kan. Kalau ada pertanyaan soal itu. Bukan kalau yang ingin mengetahui salah Bang. Aku potong di sini. Seharusnya nih ya, orang Kristen itu lebih tahu daripada orang Muslim ataupun orang Hindu maupun Buddha. Harusnya ya. Karena ini kitab suci orang Kristen, bukan orang Buddha ataupun Hindu maupun Muslim. Harusnya mereka lebih tahu karena mereka percaya hal itu. Kalau orang Islam kan nggak percaya, orang Buddha, Hindu juga nggak percaya hal itu. Jadi ya mereka tahu atau nggak tahu kan nggak masalah. Tapi posisinya ini abang orang Kristen, percaya Yesus itu bangkit dari kubur. Coba bentar dulu Bang, abang dengarin penjelasan aku dulu. Abang kan Kristen. Nah, Kristen ini kan percaya Yesus itu bangkit dari kubur.
Nah, kita percaya cerita Yesus ini bangkit dari kubur dari mana? Tentunya dari Alkitab, bukan dari cerita. Kan seperti itu logikanya. Kalau udah percaya dari Alkitab, terus ada kontradiktif seperti ini, ada perbedaan cerita. Jadi cerita yang mana yang mau kita percaya dan kita yakini bahwa ini kitab suci gitu loh. Kalau ini abang mengatakan sama kayak Mbak Esther kemarin tuh, aku ingat banget perkataan Mbak Esther tuh. Cuma nggak kurikut. Dia mengatakan bahwa Alkitab ini bukan kitab suci, melainkan kitab ecek-ecek karena Injil ini adalah Yesus sendiri katanya. Jadi kalau Injilnya adalah Yesus sendiri, terus yang dibaca orang sekarang ini apa? Hanya kitab Sutasoma atau kitab sejarah. Jadi untuk pemanutan iman manusia yang memeluk agama Kristen ini di mana? Di Yesus. Di mana mereka bisa memanut ke situ sedangkan Yesus sudah tidak ada di dunia? Itu analogi yang sederhana sih bang, nggak harus mutar kali keliling. Kalau kita bawa putar kali keliling sama dengan pusing judulnya. Ya. Silakan lanjut Mi. Oke, nggak apa-apa. Bang Ronald minta waktu untuk mempelajarinya dulu katanya Nil, biarin aja. Jadi gini bang, semalam ada pada saat Umi berbicara tentang minta sama teman Kristen tolong bacakan Yesaya pasal 1 ayat 1. Apakah di sana disebut nama Yesus atau tidak? Pada faktanya kan memang tidak nanti Bu. Yesus itu 7,5 abad kemudian. Wah dia marah sama Umi, kamu menghujat. Loh hujatan saya gimana? Makanya saya minta ibu yang baca Yesaya pasal 1 ayat ke-1. Apakah di sana disebut nama Yesus? Tidak. Di dalam penglihatan Yesaya ben Amos itu kan tidak. Yang dilihat raja-raja Yehuda dan Yerusalem itu tidak ada di sana sebut Yesus. Yesus nanti 7,5 abad kemudian baru ada. Kami bilang begitu. Oh dia marah sampai nangis dia. Kamu menghujat Yesus. Nggak ada. Umi nggak ada menghujat Yesus. Nah, kadang-kadang bingung bang. Pada saat Umi berbicara apa yang tertulis di dalam kitabnya, Umi dianggap menghujat. Jadi harus bagaimana? Apakah Umi harus memelintir Bible? Padahal Umi hanya membaca secara letterlek. Umi dianggap menghujat. Nah, apakah Umi harus menafsirkan Bible itu dengan cara diputar balikan? Misalkan gini lah. Yohanes 17 ayat 3 sudah jelas Yesus berkata, kata Yesus kan. Yesus berkata di sana, inilah hidup yang kekal itu engkau mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Kan begitu isinya. Apakah aku harus mengatakan inilah hidup yang kekal itu kau harus mengenal satu-satunya Yesus yang benar dan mengenal Yesus juga sebagai utusan? Kan nggak boleh bang. Itu memelintir namanya. Tapi pada saat Umi berbicara tentang ayat di dalam Bible letterlek, mereka menghakimi Umi dengan sebutan tukang hujat. Hujatannya di mana? Justru kami memuliakan Yesus. Kamilah yang memuliakan Yesus. Yesus ini seorang nabi utusan Allah yang dimuliakan oleh Allah. Tidak dibikin mati ke kayu salib. Bang Vincent. Ya, selamat malam semua. Tadi jangan self-proclaim lah, Tadi Bang Roland aku lupa. Kalau misalnya lupa satu lagi nih. Yang mau aku tanya sama Bang Roland. Kata setiap ini, kata-kata setiap ini apakah semua atau hanya gimana sih jamakan dari kata setiap? Misalnya setiap orang Indonesia misalnya gitu kan ada kata setiapnya. Setiap ini tujuan kata setiap ini seperti apa menurut Bang Roland? Oh, ya ditujukan untuk semua toh yang mau menerima. Ditujukan untuk semua ya. Ini perkataan Bang Ronald ya, bukan perkataan Daniel. Kalau setiap artinya semua. Kalau semua misalkan gini Bang. Aku jabarkan gini. Oh, setiap bukan berarti semua. Kalau menurut Bang Vincent itu setiap itu apa? Tiap pribadi lah. Tiap pribadi. Mungkin tergantung kalimatnya. Tidak setiap misalkan menjadi gini, semua. Aku kasih contoh nih. Aku kasih contoh dulu, baru Abang Vincent sama Bang Ronald tanggapi ya. Setiap warga Indonesia gimana ya? Setiap sama warga kedudukannya Indonesia di mata hukum. Sama kedudukan di mata hukum. Itu menurut definisi Bang Roland itu ada perkelompokan atau universal warga negara Indonesia. Iya. Oke, setiap warga negara Indonesia doang kan? Bentar dulu Bang, bukan untuk yang lain. Vincent, bentar dulu. Bukan untuk bangsa lain kan? Oke, berarti untuk Indonesia doang kan?
Mm-mm. Berarti kalau seandainya Yesus berkata setiap orang yang berseru memanggilku Tuhan, itu jamakannya menurut Bang Ronald seperti apa? Iya, yang Ya, mengaku disambung Kristen, aja ya. yang mengaku Tapi Yesus yang mengaku adalah Yesus, Tuhan. yang mengaku Yesus Tuhan kan? Semua orang yang Iya, mengaku iya. Yesus Tuhan, berarti Mm-mm. setiap itu kan? Oke. Mm-mm. Aku yang ini Mi, dari kemarin tuh belum tuntas otak aku mikirnya ini. Matius Setiap 7, 21, 23. ya setiap orang yang berseru memanggilku Tuhan itu Tidak setiap kayaknya kalimatnya, bukan setiap. Tidak ada kata tidak. Setiap, Coba nggak ada. baca ayat. Iya. Yang Bentar penting ya, intinya Umi baca sama ya. lah. Apa ada Bentar, Umi intisarinya baca, sama. Umi baca. Coba. Setiap, bentar ya, Umi baca nih. Wah, lama banget ini muternya. Bentar. Saya mau sapa dulu ini temanku ini. Waalaikumsalam Bang Rehan. Adakah? Aduh, malah. Jadi gini isinya, setiap yang oke, bentar dulu. Iya, itu sudah pas itu, Umi. Isinya begini. Dibaca. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, kan? Tuhan yang akan mendapatkan kerajaan sorga. Ya kan dari sini kelihatan gini loh. Jadi kalau mau diskusi itu, yang pertama kejujuran dulu loh. Jadi kita tidak boleh memelintir ayat-ayat yang bukan pada kitab kalian. Jadi kalau misalkan mau membawa suatu tema, ya udah Tapi dibawa sebentar aja Bang, ayatnya. tapi sebentar Sabar. kita baca di ayat. Sebentar Bang Vincent, kalau kita baca di ayat, sebentar Bang, di ayat berikutnya di sana dikatakan, bukankah kami bernubuat atas namamu, bermukjizat juga atas namamu, mengusir setan atas namamu. Artinya setiap umat Kristen kan mengatakan demikian Bang, bernubuat atas nama Yesus, mengusir setan atas nama Yesus, bermukjizat atas nama Yesus, begitu kan? Sudah kan? Ini saya mau ngomong Ya. nih, sudah. Ya, Jadi gini, yang pertama harus diingat itu tadi kan sudah nggak jujur di awal tadi bilang kayak gitu setiap. Saya bilang bukan setiap, tapi tetap ngotot. Berarti kan tidak ada kejujuran di sini. Itu yang pertama. Jadi kalau mau diskusi yang pertama itu kejujuran dulu loh. Apa sih yang mau dicari? Nah itulah. Nah terus yang berikutnya yang kedua, ini kan iman kami sebagai seorang Kristen. Jadi kalau misalkan mau bertanya, ya udah sampaikan aja apa yang tema mau dibawa, bukan penggiringan, bukan kata per kata, bukan frasa per frasa. Sampaikan secara keseluruhan, secara holistik baru kita diskusikan. Kalau niat benar-benar mau memahami ajaran iman orang, begitu. Itu cara berdiskusi yang bagus ya. Seperti itu caranya. setuju. Abang tolong sampaikan juga ini di Komal-Komal Kristen ya Bang ya. Jadi jangan mereka berbicara tentang Al-Quran dan hadits tanpa dia mempunyai ilmu. Jangan mengkritik Al-Quran. Kalau membaca huruf hijaiyah saja dia tidak bisa. Apa yang mau dikritik Al-Quran? Ini adalah semacam anak bocil yang masih ingusan mau mengkritik sebuah tesis kedokteran Bang. Tolong sampaikan, Abang berbicara keras di sana. Ya betul. Udah sering ini. Ini bukan satu pihak saja, dua pihak yang ngomong kok. Jadi tenang aja. Ada nggak bukti Abang berbicara seperti ini di Komal Kristen? Ngapain saya buktikan bubut? Ya, gini loh. nggak mungkin Bang, Abang nggak mungkin berani kalau di Komal Kristen. Bahkan mengiyahkan. Aku setuju dengan perkataan Bang Vincent tadi gini, harus ada kejujuran. Oke, ini yang aku garis bawahi, berarti aku menggolongkan Bang Vincent ini menjadi manusia jujur sama dengan ada yang satu lagi pendeta itu pastor pendeta. Heri Tandianta. Bukan. Tandianta yang mana? Budi apa yang kemarin tuh yang jujur banget yang ngomong yang dia yang apa? Budi Anduk. Pak Todi apa? Oh, Todi ini apa yang Pak Jody. Pak Jody. Nah, itu. Salut aku sama itu. Karena dia ngomong apa adanya, mau benar atau salah dia tanpa keraguan. Nah, karena aku pengen tahu ini Bang Vincent ini benar jujur atau enggak. Iya. Bang. Apa namanya Ajakia itu menjadi raja itu berapa kali Bang? Saya nggak tahu ini apa yang mau dibawa, saya nggak tahu. Kalau saya bilang saya nggak tahu, mungkin saya nggak tahu. Lebih baik itu Bang, daripada ngarang. Konteksnya gini ya, di dalam ke raja-raja itu kan Ajakia diangkat menjadi raja tuh umurnya 24 tahun Bang. Terus 24 tahun dan dia memerintah selama 1 tahun lamanya. Memerintah kota Yerusalem. Terus di dalam Tawarik
itu tertulis 42 tahun. Dan dia memerintah selama satu tahun juga lamanya dia memerintah. Enggak, Nil, Cuman nggak usah versi- bahas itu karena Bang Vincent nggak tahu, dia nggak tahu. Jangan bahas yang dia nggak tahu, nanti takutnya dia berasumsi gitu loh. Biarin aja yang dia tahu aja. Itu aja, lanjutkan tadi Matius 21 sampai 23. Tadi di 21 Matius 21 Bang Vincent menuntut sebuah kejujuran. Sekarang tolong ayat 22-nya berani jujur nggak? Lanjut Nil. Apa sih? Ya dibaca aja, saya malah dibaca aja apa sih yang mau dibaca. Oke. Saya maunya kayak gini malah. Saya maunya tuh ada diskusi yang lebih naik kelas loh. Saya tuh malas bahas topik-topik yang sudah berulang-berulang dibahas di topik yang sama, di ruangan yang sama, di ruang yang berbeda ya. Tapi maksudnya dengan topik yang sama. Karena prinsip saya itu pertanyaan yang sama akan menghasilkan jawaban yang sama. Oke. Jadi ya. Tadi Bang Vincent mengatakan kalau mau diskusi ayo jujur-jujuran berdasarkan letterlek ya. Tadi Bang Ya, Vincent oke, menuntut letterlek. Daniel 21 dan mengatakan tidak jujur. Bukan setiap orang, aku jujur nih ya, baca secara letterlek. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ini penafsiran ya atau apa mau dibahas? Bukan, ini letterlek dari Bible, perkataan Yesus. Bukan kita nggak pernah menafsirkan kitab orang, nggak seperti teman-teman Kristen menafsirkan. Ini secara letterlek apa yang tertulis di dalam Bible. Bukan setiap orang yang berseru kepada, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Sekarang Bang Vincent jujur, apakah sudah melakukan kehendak Bapa yang ada di sorga? Harus jujur ya. Sepakat kita harus jujur. Nah, terus? Ya itu. Iya. Jujur nggak? Pertanyaan itu apakah sudah gitu? Iya. Ya, kalau saya jawab ditanya begitu ya belum lah. Oke, belum ya. Secara sempurna. Oke. Nah, terus di sini dikatakan di ayat berikutnya, pada hari terakhir banyak yang akan berseru kepadaku, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Betul nggak umat Kristen selalu mengatakan demikian? Bernubuat atas nama ya. Oke ya, jujur. Sebentar, jangan dulu ditanggapi. Ini aku pertanyaannya satu lagi. Nah, ini di ayat 22 jujur. Umat Kristen melakukan hal demikian tidak? Bernubuat demi nama Yesus, mengusir setan demi nama Yesus, bermukjizat demi nama Yesus. Betul nggak? Beberapa ada, tapi tidak semua. Oh, tidak semua. Nah, ayat ke-23-nya Yesus langsung di sini menandaskan, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Yesus jujur, Bang. Ya, terus ya maksudnya apa, poin yang mau disampaikan tuh apa sih? Saya masih nggak nangkep poin Anda. Ini kan sudah berarti dengerin, masa nggak ngerti? Kan ini yang selalu berkata Tuhan kepada Yesus itu umat Kristen. Ya, yang selalu mengatakan kami bernubuat atas nama Yesus, mengusir setan atas nama Yesus, kemudian melakukan mukjizat atas nama Yesus, itu kan Kristen, ya kan? Terus? Nah, di ayat ke-23-nya Yesus berkata kepada orang-orang yang mengatakan demikian, Yesus berkata begini, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kalian. Nyahlah kalian daripadaku, kamu sekalian buat kejahatan. Nah, poinnya di sini ayat ini menyatakan kalau Yesus itu tidak pernah mengenal kalian. Bahkan Yesus mengatakan mengusir kalian karena kalian adalah pembuat kejahatan. Begitu itu poinnya. Oke, saya ngomong ya. Jadi diam semua dulu. Silakan. Oke. Dari yang pertama, di ayat yang pertama kali dibacakan sudah jelas itu bukan setiap. Artinya kan bukan semua, bukan secara keseluruhan. Yang mau ditekan, ya sabar Bu. Dari pendengar yang baik dulu, kenapa sih? Loh, ia mengatakan iya aja, membenarkan iya gitu loh. Ini suka orang-orang ini suka banyak alasan. Tuhan. Iya. Ya coba diam dulu, kenapa sih? Jadi gini, saya sebagai seorang Kristen dengan sebagai seorang gereja Katolik gini, di gereja kami itu mungkin kalau Bu Michan ini pertanyaannya diarahkan kepada mereka yang menganut paham
bahwa kalau sudah menjadi Kristen itu pasti selamat mungkin tepat, tetapi kami supaya gini di dalam gereja Katolik, walaupun kita sebagai seorang Kristen, sebagai seorang Katolik itu tidak menjamin 100% bahwa Anda itu selamat, karena terus terang di dalam gereja kami iman itu dinyatakan diwujudkan dalam perbuatan baik. Nah, yang ingin ditekankan di dalam apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam kitab ayat yang Anda baca adalah gini, jangan munafik gitu. Kalau benar-benar kamu menyebut atau mengakui Yesus adalah Tuhan, tunjukkan itu dalam tingkah lakumu, dalam perbuatanmu. Begitu poinnya di situ. Jadi bukan hanya sekedar mau bilang-bilang Tuhan aja, tapi secara tingkah laku, secara perbuatan tidak menunjukkan itu. Nah, itu yang dibilang tidak akan diakui, enyahlah kamu. Nah, kayak gitu loh, Ibu. Bukan, saya tanggapin dulu. Coba perhatikan dan simak di ayat ke-22. Pada hari terakhir mereka akan berseru kepadaku, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Yang selalu melakukan nubuat ini aku bicara tidak Katolik, tidak Protestan, tapi aku berbicara Bible yang kalian imani. Ya kan? Di dalam ayat ke-22 di sini sudah sangat jelas mereka itu mengatakan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Mengusir setan atas namamu, melakukan mujizat atas namamu. Artinya itu semua orang Kristen menganggap demikian, kan? Nah, kata Yesus pada sudah siap begini loh. Walaupun mereka bernubuat, melakukan mujizat, tapi dalam tingkah lakunya itu toh bukan cuma mujizat saja, tapi dalam perbuatan baiknya bagaimana dia dengan orang lain, jahat dengan orang lain, kayak gitu loh. Jadi ini saya nggak ribet. Melebar, jangan dulu diasumsikan. Okay. Ini kalimat sudah sangat jelas, tidak perlu ditafsirkan lagi, ya. Loh, ini sebentar Bang. Loh, ini memang kitab Anda, tapi kenapa kami justru lebih memahaminya? Kalian mencoba kalian mencari pembenaran dari apa yang Yesus katakan. Inilah. Klaim sendiri, susah. Bukan klaim, saya justru yang klaim itu Anda. Anda yang menafsirkan, dengerin dulu Bang. Anda menafsirkan tanpa sebuah dalil pembanding, ya kan? Ya. Anda menafsirkan hanya dengan asumsi. Sementara saya berbicara berdasarkan dalil. Dalil siapa? Dalil yang ada di dalam kitab Anda. Terus Anda bantah-bantah sendiri. Ini perkataan Yesus loh Bang. Ini loh yang aku katakan. Kok ingin sepertimu Yesus, tapi kenapa perkataan Yesus kalian bantah sendiri? Ya. Katanya kita harus jujur. Saya jelaskan lagi ya. Ya ini saya jelaskan lagi ya. Tadi kan sudah bilang di awal, bukan setiap, pertanyaan sudah jelas tuh, bukan setiap. Artinya toh, walaupun ini anggaplah orang Kristen. Jadi walaupun semua orang Kristen menyebut mereka Tuhan Yesus dengan Tuhan, tetapi dalam tingkah lakunya tidak mempraktekkan itu, tidak berbuat kasih dan sebagainya, hanya sebatas. Tapi bukankah kami bermujizat? Tetapi dalam perbuatannya tidak menunjukkan sebagai seorang Kristen, ya tetap aja gitu loh, maksudnya kayak gitu yang dibilang. Makanya di akhir zaman orang-orang yang demikian, taruh orang-orang munafik ini yang hanya Kristennya ini tidak berbuat seperti yang diajarkan Yesus, berbuat kasih, ya tidak akan diakui di akhir zaman. Itu loh punya di situ. Masih muter-muter. Begini Bang. Oke. Benar kan? Bang Ronald naik udah turun. Berarti penebusan Yesus kalau untuk orang munafik itu batal Bang ya? Kok lari ke sana? Jangan dulu. Sesuai penjelasan Abang itu. Sebentar dulu nih ya. Begini loh Bang Vincent, sebetulnya dari ayat 21 saja ini sudah melenceng. Benar apa yang kata Yesus katakan? Karena Yesus tidak pernah mengakui dirinya Tuhan Bang. Nggak boleh kayak gitu. Bukan. Emang iya. Emang begitu adanya. Sebentar Bang, sebentar. Di dalam ayat makanya itu tidak ada justru bukan dari ayat 20. Sebentar, dari ayat 21 saja Yesus sudah memperingatkan. Karena Yesus tidak pernah mengakui dirinya Tuhan, Bang. Di sini Abang yang harus jujur. Apakah Yesus itu adalah Tuhan atau utusan? Ya, sudah, itu aja argumennya. Enggak, Abang harus jujur. Abang menuntut sebuah kejujuran. Saya tanya Abang, tolong jawab dengan jujur. Menurut Abang, Yesus ini Tuhan atau utusan Tuhan? Ya, makanya saya mau jawab itu. Ya, saya tanyakan itu aja pertanyaannya. Dengan dalil. Aku ngomong. Ayo jawab dengan dalil. Ya, silakan.
Coba pelan-pelan dulu, kita diskusi pelan-pelan. Jadi ketika Anda bertanya, persiapkan telinga Anda untuk mendengar, gitu loh. Ya, ya betul. Duh, gak usah Silakan. banyak muter-muter, cepet deh. Silakan. Kalau gitu Anda ngomong kan nggak mau dibantai. Enggak Jadi begini gini. Bang, Abang menuntut sebuah Apa, kejujuran. Bang? Sekarang saya menuntut kejujuran saudara Vincentius. Menurut Anda, Yesus itu Tuhan atau utusan Tuhan di dalam Ya, Bible? Silakan. ya, jawab dulu. Iya. Silakan. Itu aja pertanyaannya saya jawab, ya Tuhan. Terus apa lagi? Oke, kalau Yesus Tuhan, kenapa Yesus mengatakan, kenapa Anda masih mengatakan Yesus Kristus, tidak Yesus Theos? Ya. Yesus Jawab Kristus. lagi. Iya, kenapa Yesus kamu sampai detik ini Ya, masih sabar. mengatakan Ini dia saya itu mau Yesus jawab Kristus, ini. bukan Yesus Theos? Oke, silakan. Aduh Tuhan. Kenapa harus seperti yang Anda bilang? Kan nggak gitu cara ini loh. Cara Loh. pemikiran untuk apa ya? Abang Ya, sudah kan- tidak jujur. Abang tahu artinya Kristus tidak? Apakah Kristus itu Tuhan? Tuhan itu Theos, Oh, saudara aduh, ini Vincentius. Bukan inilah. Anda di sini menuntut Ini kami saya mau jawab. berbicara jujur. Anda Gimana? sendiri tidak jujur. Gimana Anda bisa? Oke, silakan Saya mau jawab dengan jawab. dalil. Jawab dengan dalil. Ini saya mau jawab gimana Anda? Tertawa itu tidak menambah kepintaran Anda loh. Jadi dengarkan Siapa jawaban yang orang tertawa? sebelum Anda Saya Anda tertawa. dulu. Saya dari Ini tadi dia berbicara bicara, keras masih loh. dipotong. Saya berbicara tegas. Anda di sini naik ke sini menuntut sebuah kejujuran. Anda sendiri harus berani berbuat jujur. Ayo. Mana hostnya ini? Yesus itu Tuhan apa utusan? Yesus Tuhan Orang apa kalau utusan? ngomong, dengerin dulu. Yesus Tuhan Coba apa suruh utusan? diam Gak dulu usah dia. banyak muter-muter. Yesus Makanya Tuhan dia- apa utusan? Kasih dengar. Udah, Makanya sahabat diam dulu. dulu. Sahabat dulu. Udah. Ya, silakan Vincent. Silakan Vin. Coba dimut aja dulu tuh, mulutnya cerewet sekali kan. Gak bisa Oh, Gak ya, dengar usah orang lu bicara. merintah-merintah. Lu gak usah merintah-merintah. Host tidak akan bisa Silakan. nge-mute gua. Ayo jawab. Jangan Silakan, muter-muter. silakan. Silakan Bu, jawab dulu, Iya. jawab. Iya makanya saya mau jawab dari tadi, tapi gimana caranya mau saya menjawab kalau kamu ngomong terus? Gimana ya manusia? Alasan nih makhluk nih. Oke dengar, Ya, yuk, silakan. oke dengar ya. Nah Ya. semua umat Kristen pasti yakin Yesus adalah Tuhan. Pertanyaannya begini, pertanyaannya kenapa bisa? Nah di dalam Alkitab sendiri, walaupun secara letterlik tidak ada pengakuan dari Yesus sendiri adalah Tuhan dan tidak harus seperti tuntutan Anda bahwa kenapa tidak harus Yesus Theos, enggak kayak gitu pola pikirnya. Pola pikirnya kayak gini. Loh, ini meremehkan aneh. Ya memang Nggak Anda itu bagus terlalu seperti ini. remeh. Anda itu Coba. terlalu remeh naik di sini. Anda sendiri masih Aduh, menyebut dia Yesus ini- Kristus, Ini saya bukan mau Yesus jawab. Theos. Saya Apakah mau Anda jawab bukan termasuk gimana? golongan orang munafik? Host. Gimana Apa? ini kayak begini Minta tolong diskusinya sama kalian? host. Sorry, ini kayak gini. Kamu Ini sendiri kayak tidak gini, saya nggak jujur suka. kamu. Saya Yang belum nggak suka bicara. tinggal turun, bos. Anda nggak suka Aduh. tinggal turun. Karena Anda di sini Iya, kan tadi ini- pertama ini kan masuk diskusi. saja sudah Ini kan teriak-teriak kamu itu. mengatakan saudara saya kan Daniel kamu tidak itu. jujur. Ya, sekarang Memang kamu betul tidak dituntut jujur, kan? kejujuran, kamu tidak berani. Ayo Nah, kan jawab, saya mau jawab. silakan. Kan saya mau jawab. Ya iya makanya Ya, diam silakan. loh. Itu Silakan. mulut dikunci dikit lah. Iya Ya, makanya silakan. diam. Tolong dimut aja tuh. Ya dengar. Nah Ya, silakan. tidak. Iya ini saya mau bicara. Tidak harus dibilang Yesus Theos kayak gitu. Jadi gini, di dalam Yohanes 1 pun ayat 1 sudah jelas di situ kan. Hai, Bahwa pada- Yohanes 1 Ya, ini basi saya banget mau tuh bawa ngomong. dalil. Dan pertanyaan Basi basi banget. sekali juga. Maka diam dulu Basi kasihan. sekali, Host, basi sekali tuh bawa Dengar dulu dalil. itu. Makanya dengar Belajar omongan dulu orang. baru naik di sini. Lu belajar Astaga. dulu, kita belum baru naik di sini. Dengar. Jangan Astaga, memalukan diri sendiri. Host. Ini kayak gini Apa? diskusinya kayak gini. Asos. Lu Ini kalau saya nggak nggak bisa suka, ngomong, saya. silakan. Gimana Nih, Pintu nih, bentar, terbuka Bang. untuk Ini. Anda keluar. Nih, Karena kasih Anda dulu. Biarin dia dikunci. bawa Yohanes 1 Iya, ayat 1 benar. dulu biarin. Ya. Ya. Coba dulu Bang. Apa Yohanes 1 ayat 1 tadi Bang? Coba. Ya makanya Pada dengar. mulanya adalah firman. Firman bersama-sama makanya, dengan Allah. Dan apa firman dia itu bilang? adalah Allah. Ya, Makanya hafalan dengar. gua kan. Makanya dengar. Makanya Ya. dengar. Ya udah, Dengar. aku dengar. Iya, Ya, astaga, ini lanjut, manusia apa ini? Dengar. Bisa nggak dengar itu loh? Ya, Dengar. silakan. Oke, dengar. Saya bicara Yohanes 1 ayat 1 bukan berarti cuma itu. Dalam arti seperti ini loh. Ya. Pernyataan Yesus adalah Tuhan. Yang pertama kita bisa lihat dari situ. Terus di ayat-ayat selanjutnya kita bisa pun lihat seperti itu. Ada gini. Kalau di secara logika
ada pengakuan yang dimana hal-hal itu hanya bisa dilakukan oleh Tuhan sendiri dan manusia lain tidak bisa. Ya kan, Contohnya, permuliakanlah aku dengan diam dulu lah. Permuliakanlah aku dengan kemuliaan yang sudah aku miliki sebelum dunia ada. Ada manusia yang bisa biarin aja dulu, biarin. Sabar. Lanjut. Lanjut. Tenang dulu. Ya. Ya. Nah, dari ayat-ayat seperti itu, bukan cuma itu saja, yang pada banyak. Nah, yang mau saya bilang gini, dari Injil 4 Injil tadi itu ya, dari situ kita bisa lihat bahwa ternyata sebagai manusia, jadi ada hal-hal juga yang dimiliki oleh Yesus yang hanya Tuhan sendiri yang bisa. Oke. Nah, jadi kami di sini udah paham Bang Vincent. Ya. Bang Vincent, dengerin aku dulu. Oke. Jangan potong orang. Jangan. Enggak, udah paham di situ. Aku cuma minta ini, Bang Vincent tadi baca di Yohanes 1 pasal 1 ayat 1 tadi yang Abang ambil sebagai contoh. Saya belum selesai dong, Bos. Hargai omongan orang. Jadi gini loh, kan Abang Vincent tadi memberi contoh di Yohanes 1 pasal 1 ayat 1. Maksud aku tuh gini, dengerin aku dulu, Bang. Aku tadi kan diam. Saya belum selesai. Ya dengerin dulu. Dengar dulu. Ya, ganti dulu apa Sen? Ganti Bang dulu. Vincent dengar dulu gini. Vincent, Kalau Abang tuh mau saya gini, maksud aku gini loh, Bang. Orang ngomong baru. Kalau Abang ngomong itu misalkan nih, ketika Abang mengatakan Yohanes 1 ayat 1, Abang langsung mengatakan seperti ini bacanya. Jadi kami ngerti, jangan hanya loncat kayak ini, loncat ke sini tuh bingung orang. Coba Abang bacain. Coba bacain Yohanes 1 ayat 1 tadi apa? Makanya saya belum selesai. Ini manusia biarkan orang selesai ngomong dulu. Tadi kan saya bilang kalau ngomong sampai selesai itu kepanjangan, Bang. Jadi paham gak sih ibaratnya kalau sampai gini loh, Bang Vincentius, dengerin. Kalau kamu mau ngomong kepanjangan, kamu khutbah aja di komal kamu sendiri gitu loh. Loh, nggak ada yang khutbah di sini. Kan Anda meminta kayak gini loh. Iya, Bang Vincent. Maksud aku gini loh. Aku nggak mau berbelit-belit. Sama kayak Abang tadi minta kejujuran aja. Ketika Abang mengatakan ada pernyataan Yesus gimana di Yohanes pasal 1 ayat 1, langsung Abang sebutin bunyi ayatnya seperti apa. Kan enak gitu loh. Itu aja yang aku mau. Aku nggak repot. Pak Vincent, coba Abang lanjutin lagi. Coba dengar dulu. Bacain Yohanes 1. Sebentar Bang Rehan. Tolong jangan diganggu dulu ya. Karena Bang Rehan ini bukan makomnya. Ya, silakan. Lanjut nih. Ya. Jadi gini loh, maksud saya gini. Pertanyaannya tadi kan tidak seperti itu. Makanya pertanyaannya dari si Mimi itu saya mau ambil dari secara holistik, secara keseluruhan, bukan ayat per ayat. Makanya biarkan saya selesai menjawab dulu, baru Anda counter. Gitu loh caranya orang berdiskusi, Bos. Jangan baru setengah-setengah terus counter. Lanjut aja, bisa dibahas lagi. Lanjut. Karena kita udah paham banget kemana arahnya gitu loh. Jadi makanya kenapa kita lanjut itu kemana arahnya. Karena gini loh Bang, dengerin dulu Bang. Iya makanya dengerin dulu. Kita mau pendek aja terus jawab. Gini Bang, Abang bicara jangan panjang-panjang. Kita tanya lagi, Abang teruskan jawab lagi ya. Sekarang tadi Abang mengatakan kalau Yesus di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 mengatakan demikian. Coba Abang, saya nggak bilang Yesus mengatakan ya, salah itu di dalam kitab kita dengar loh. Jangan. Saya nggak bilang saya bilang di dalam kitab Yohanes. Saya nggak bilang Yesus mengatakan. Ya di dalam. Coba Abang bacain tadi Yohanes 1 pasal ayat 1-nya apa, Bang? Semua sudah tahu. Sedang kita bahas itu. Semua sudah tahu isinya apa. Sampaikan poinmu loh. Makanya sebenarnya naik kelas dikit, diskusi naik kelas. Abang Rehan kan belum tahu. Jadi yang lain banyak yang belum tahu di bawah Bang jelasin. Anggap kita belum tahu. Coba. Mana saya bawa? Isinya kayak gimana? Mana saya bawa ayat? Iya Yohanes 1 ayat 1 gimana isinya? Sampaikan poinnya aja. Orang kayaknya semua sudah tahu deh, ini topik bahas ya. Ayo lanjut. Jangan salah sampaikan poin nanti gagal paham kayak yang aku sampaikan tadi salah juga. Mungkin itu kesalahan aku karena nggak ada nyebut tidak semua itu salah. Terus apa yang mau disampaikan? Oke, dengerin dulu Bang, saya sampaikan ya. Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 14 semua orang sudah tahu kalau itu adalah himne platonis,
bukan perkataan Yesus. Basi Jangan itu topik basi. Emang iya faktanya demikian. Udah Topik tahu basi. basi kenapa masih dipakai? Udah tahu Makanya sini tadi saya aku ajarin. udah Sini bilang. saya ajarin, sini Tadi saya aku ajarin. dengerin. Sini saya Tadi ajarin. aku udah bilang, Astaga. Abang jangan pakai Yohanes 1 ayat 1 itu adalah basi. Udah Umi Ya, makanya bilang sini tadi saya kan. ajari. Sini saya ajari Ajarin Anda. apa? Makanya saya ajari dirimu. Saya ajari dirimu. Loh, makanya Saya kamu ajar. masih Saya ajarin. mengatakan bahwa itu adalah pembuktian Yesus itu adalah Tuhan, itu udah basi, udah meleset, Bang. Karena itu sudah, bukan perkataan Yesus, itu adalah perkataan si Philo, seorang cendekiawan Yahudi yang tinggal di Alexandria. Ayat 1 sampai dengan 14 adalah perkataan Philo, seorang cendekiawan Yahudi. Tidak mungkin Philo mentuhankan Yesus. Sudah. Terus Itu kalian aja. pakai. Argumennya itu aja. Itu argumen. Iya, terus apa lagi? Mau apa lagi? Astaga. Bukan masalah Itu astaga, aja kamu argumennya. silakan baca di dalam bahasanya Yesus, Aduh, jangan di gini, dalam gini. bahasa, jangan di dalam bahasa Ini terjemahan. Kamu pakai, Ini coba ajarin. kamu buka original Ini ajarin. teks, apakah benar di sana di kalimat Iya. ketiganya bahwa firman itu adalah Allah atau firman itu dari Allah? Buka oke, original itu aja teksnya. argumennya. Buka original Gini, Mi, teksnya, biar nggak kamu terlalu buka, sebentar, kamu buka di Codex Sinaiticus atau Vaticanus. Kenapa itu kata dari dihilangkan sehingga menjadi Yesus itu adalah Allah itu sendiri? Padahal yang benar di dalam Codex Sinaiticus atau Vaticanus bahwa firman berasal dari Allah. Kenapa jadi firman itu Allah itu sendiri? Ya. Jawab, Sudah, itu silakan. Sekarang gini, argumennya Bang gitu aja. Aku potong dulu, Mi. Kata Bang Argumennya Bang gitu Vega aja. tadi kan Lu sendiri berargumen muter-muter nggak jelas. biarin, Mi, Argumennya biarin. gitu aja. Aku baca. Aku yang baca aja, Mi. Nih biar Oke. adil. Di Yohanes 1 ayat 1 seperti ini bunyinya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dari Oke, Allah. berarti satu ya, Bang. Nih aku ini di Yohanes 1 ya. Oh, Berarti kan Bible, firman di itu Bible ada ya. Allah. Allah itu firman. Oke. Sekarang Abang buka Yohanes 20 ayat 17. Di situ dikatakan Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Itu perkataan Yesus, tulisannya itu bukan perkataan kayak yang di Yohanes 1 tadi. Kalau Yohanes 1 kita buka dari handphone pun nggak merah tulisannya. Kalau di Yohanes 20 ayat 17 itu dari handphone itu tulisan merah, terus di situ dikatakan kata Yesus. Itu kata Yesus, berarti mulut Yesus yang ngomong. Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Berarti Yesus itu Allah atau bukan, Bang? Kalau Abang mendasarkan Yohanes 1 ayat 1 tadi, firman itu adalah Allah, otomatis Yesus ini Allah. Berarti Allah ada Allah lagi gitu loh, logika dari Yohanes 20 ayat 17 itu. Masuk nggak, Bang, Oke. menurut Abang logikanya? Ya ini saya mau Sebetulnya jawab nih, sudah kan? sebetulnya, Sudah, sebentar oke, dulu. boleh. Sebetulnya Yohanes Sudah, 1 kapan ayat saya 1 itu sudah dibantah oleh Paulus, dibantah habis-habisan oleh Paulus di dalam 1 Korintus 8 ayat 6. Paulus tidak menyamakan bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri karena hanya ada satu Allah, kata Yesus, kata Paulus. Hanya ada satu Allah yang daripadanya kita hidup dan ada satu Tuhan yaitu Kristus Yesus. Ada satu Tuhan di situ sebetulnya. Jadi Yesus itu, Paulus bilang juga Yesus itu sama Allah itu berbeda. Tetapi kalian mengatakan Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Ajarannya siapa? Yesus tidak, Paulus saja tidak mengajarkan apalagi Yesus. Ayo. Oke, sudah ya. Nah, sekarang saya ngomong ya. Mohon diam ya. Ya. Akan bagus-bagus ya. Oke, saya mulai dari mana dulu? Oke, dari Philo of Alexandria, topik basis sih. Jadi gini. Jadi kalau mereka yang paham tentang sejarah kekristenan ini kayaknya nggak bingung deh. Injil Yohanes ditulis oleh Rasul Yohanes yang pemberitaannya di kalangan orang Yunani pada saat itu. Nah, filsafat, astaga ini bisa nggak menghargai orang bicara loh. Iya. Masalahnya Yang udah ngawur ini. kemana-mana. Lah ini kok host dimut aja dulu deh. Saya nggak Bang seret yang kalau menulis komunikasi yang seperti ini. ya Bang, Ini saya mau jelaskan saya lebih nggak loh. serem Saya lagi diskusi dengan orang ngawur. Bang yang menulis Gospel Yohanes itu siapa, Bang? Ini saya mau jelaskan Yang gimana. menulis Coba, Gospel Yohanes itu siapa? host ini saya belum selesai. Jawab Yang pertanyaan satu. menulis Ada pertanyaan Gospel satu. Yohanes itu Yohanes apa? Yohanes yang mana? Coba
biarkan saya selesai berbicara. Abang mau Baru nanti- saya diam? Abang mau saya diam? Iya. Jawab dulu. Gimana? Yang menulis Gospel Yohanes itu siapa? Orang pertanyaan pertama belum dijawab, muncul lagi pertanyaan berikutnya. Enggak, biar Gimana saya gitu? diam. Tolong jawab dulu. Yang menulis Gospel Yohanes siapa? Kalau saya jawab Rasul Yohanes kan akan ada lagi rentetan berikutnya, Ton. Jadi biarkan selesai pertanyaan berikutnya. Rasul Yohanes. Biarkan saya selesai menjawab. Aduh. Ya udah Kayaknya nggak lanjut. cocok. Semakin Nggak kamu cocok. banyak bicara, Nggak semakin cocok. ketahuan ternyata kamu tidak tahu apa-apa. Nah, itu namanya self proclaim. Jadi gini, Enggak, benar. taruh. Nanti aku akan buktikan. kepintaranmu tuh nggak nambah loh dengan cara menghina lawan bicara. Bukan menghina, memang pada faktanya semakin kamu banyak bicara, semakin kebuka. Kamu tidak tahu apa-apa. Dengan Ya, mengatakan makanya penulis Gospel Yohanes itu adalah Rasul Yohanes. Silakan. Makanya biar saya ajari dirimu biar kamu nambah pengetahuan. Waduh, mau ngajarin Makanya saya. Abang, Ya, makanya abang dengar, modal dengar. abang apa? Abang modal Apa, apa? Bang? Modal abang apa? Makanya dengar. Aduh, Tuhan. Abang bicara modal apa? Bang, Dari tadi saya- tidak saya menggunakan ini dalil belum ngomong loh. dari tadi ini. Ini Ayo. saya ngomong bagaimana caranya kalau saya ngomong. Aduh Tuhan. Coba diam dulu lah. Ini Masalahnya bicara. kamu Tadi kan sudah makin bertanya. ngawur kemana-mana Sudah- gitu loh. Oke, ngomong cepet. Anda bertanya, Teh. Kasih kesempatan, Anda ya, kasih bertanya kan kesempatan. saya menjawab. Jadi kalau Anda bertanya kan berarti Anda tidak tahu. Ini kan saya mau kasih tahu toh. Begitu sistemnya loh. Orang bertanya kan berarti orang tidak tahu. Saya kasih tahu. Jadi dengar, diam. Oke, selanjut ya. Nah, Ya. filsafat jadi gini. Saya mau jawab coba. Rasul Yohanes gini, mau mencoba memberitahu bahwa ada loh pribadi yang datang ke dunia yang mau mencoba mendamaikan manusia dengan Tuhan. Itulah prinsip logos sebenarnya. Logos dalam filsafat yang dibawa oleh Philo of Alexandria, ini pengetahuan buat kalian ya. Itu berbeda dengan prinsip logos yang diimani oleh kekristenan. Ya, itu berbeda. Prinsip logos yang diajar di dalam filsafat itu sebagai perantara saja, sebagai pengantara, bukan sebagai pribadi yang menyuruh untuk yang memerintahkan, mengutus. Nah, itu bedanya. Sedangkan dalam kekristenan, pengantara itu juga pribadi yang satu hakikat dengan sang pengutus. Nah, itu yang dibawa tadi oleh siapa? Si Daniel tadi itu, yang Yohanes 20 ayat 17 tadi itu. Nah, perbedaannya kayak gini. Di dalam ini saya bikin secara keseluruhan ya. Kekeluaran berpikir seperti ini, bahwa umat Islam secara keseluruhan itu menganggap bahwa gini, kita itu umat Kristen itu kayak apa ya? Mengakui bahwa Yesus ketika di dunia itu manusia seutuhnya. Jadi ketika Anda membawa ayat-ayat yang dia sebagai utusan, ya memang kita terima, karena misi Yesus di dunia itu bukan misi Yesus di dunia itu adalah sebagai raja, imam dan rasul. Jadi ketika Anda mengatakan apakah Yesus adalah utusan? Iya, memang Yesus utusan yang diutus oleh Bapaknya. Firman yang keluar dari Bapa yang telah nuzul menjadi manusia, nah itu namanya inkarnasi, mengambil rupa menjadi manusia. Bedanya gini. Makanya ada konsep tadi, berarti ada dua Tuhan dong, bukan dua Tuhan, satu Tuhan, satu hakikat. Makanya di dalam dari perjanjian lama sampai perjanjian baru kita sudah fix bahwa kekristenan itu semua satu Tuhan saja. Tetapi satu Tuhan yang bagaimana? Yang bagaimana, bukan yang berapa. Jadi makanya kayak itu. Jadi makanya di Trinitas satu hakikat, tiga pribadi. Jadi bukan dua Tuhan. Begitu. Jadi mau di bawah sifat kemanusiaannya pun ya tidak masalah, karena memang Yesus di manusia adalah manusia juga. Yesus di bumi adalah manusia juga. Tidak masalah. Jadi tidak ada pertentangan di situ. Begitu, Bang. Jadi kalau misalkan Abang semua perhatikan tadi yang saya ngomong di dalam kitab Injil, selain sebagai manusia, ada hal-hal yang dilakukan oleh Yesus dan hanya bisa dilakukan oleh Allah. Yang seperti saya bilang tadi, permuliakanlah aku dengan kemuliaan yang sudah kumiliki sebelum dunia ada. Kan begitu. Jadi selain sebagai manusia, berarti kalau misalkan ada manusia yang dapat melakukan hal-hal yang hanya bisa dilakukan Allah, berarti Yesus adalah Allah juga. Nah, kayak gitu konsep berpikirnya, sehingga tercetuslah dogma bahwa dalam satu pribadi Yesus ada dua natur. Kayak gitu. Oke, lanjut. Oke ya, aku bahas nih dari mulai historical. Berarti kan bentar Mi. Bentar Bang, Aku lagi Daniel, bentar dulu. Sebentar aja aku. Dulu. Oke. Oke, silakan. Oke. Karena Abang tadi kan dia mengatakan gini nih, bahwa
di dunia ini Yesus sebagai manusia 100%. Ya, dia 100% manusia, Saya nggak dia bilang juga 100%. 100%. Nggak ada 100%. Oke, Jadi 100%. jadi gini, jangan Nggak nambahkan ada ya? omongan saya omongkan. Saya nggak bilang 100% ya. Jadi Oke. berargumen yang jujur dikit. Oke. Dua Saya nggak bilang natur 100%, jangan lah, Oke, dua yang jujur. natur. Dua Dua natur. natur. Sekarang ketika Yesus di surga, menurut abang ini simpel aja ya, aku nggak perlu panjang jawabannya. Yesus itu Tuhan Allah itu ada satu atau dua sih? Maksudnya kan Yesus ini Allah. Jadi apakah ada Allah lain selain dari Yesus di surga? Allah itu satu, hakikat. Saya bicara hakikat. Allah itu hakikat ya, satu. Oke, wujudnya ada satu atau dua di surga ya, bukan di dunia. Kita nggak bicara wujud. Jadi gini saudara, hati-hati. Saya tuh tidak mau. Enggak, apa ini ya? definisi aja abang aja, bentuknya itu saya ada mau- satu atau dua. Saya mau jelaskan ini ya. Jadi hati-hati. Saya mau jelaskan. Kalau berbicara tentang ketuhanan dalam Kristenan, kita tidak menggunakan kata-kata yang tidak pernah dipakai. Jadi biasanya itu dipakai seperti kata hipostasis atau persona. Saya tidak pernah menggunakan kata wujud atau apapun bentuknya. Jadi silakan menggunakan kata yang saya imani. Hipostasis bisa, Oke. pribadi persona bisa. Se- Wujud Sekarang menurut abang, Yesus di surga itu ada Yesus dengan Bapa atau Yesus saja? Ya. saya belum pernah ke surga, tapi gini, satu hal yang ketika kita di surga itu di dalam ajaran saya sebagai seorang Katolik, kita bisa melihat atau mengenal secara tahu bahwa ternyata Trinitas seperti ini. Tetapi untuk membayangkannya harus begitu, enggak kayak gitu. Nanti di surga kayak apa kita baru tahu. Gitu. Oh, gitu. Bukankah di Bagaimana? dalam itu juga udah pernah melihat surga tuh, Kenapa? Bang? Bukankah di dalam Alkitab juga diterangkan tentang surga? Ya. Diterangkan tentang surga Lalu, yang abang, yang dibaca iya. Wahyu itu. Bukan di kitab Wahyu. Kan aku bertanya sama abang tadi, di surga ini apakah Yesus menyatu dengan Bapa sesuai dengan Yohanes 1 pasal 1 ayat 1 tadi mengatakan mulanya firman lupa mulut aku nih, mengatakan firman dari Allah, dan firman itu Allah. Berarti kan ini satu kesatuan. Karena dia turun ke dunia, akhirnya ada jadi wujud manusia. Nah, setelah dia kembali ke surga, pertanyaan aku ini, apakah Yesus masih berbentuk manusia atau enggak, atau udah menjadi Allah kembali gitu loh? Kita jangan gunakan berbentuk, tapi kayak gini. Saya lebih suka menggunakan istilah bahwa ketika Yesus di surga dengan dengan rupa manusianya Rupa apa? seperti di dunia ada tubuh kemuliaannya. Iya. Oke. Berarti dia masih manusia atau udah menjadi Allah, itu aja? Tidak ada pembedaan sudah menjadi manusia atau menjadi Allah, enggak kayak gitu. Oh, beda, Bang. Kalau manusia kan dia punya bentuk, punya wujud, punya rupa. Beda. Jangan abang sama-samakan, itu sesat nanti. Serius. Ini saya jelaskan buat Anda. Ini iman saya loh. Jadi jangan menanamkan paham yang Anda tidak tahu. Ini kan iman saya. Jadi kalau misalkan iman Anda bilang bukan begitu, ya udah itu terserah Anda. Tapi iman saya tidak seperti itu, jangan ditanamkan seperti begitu. Itu jadi cara bukan masalah gitu. itu, Bang. Karena ada ayatnya di dalam Markus ini, Bang, mengatakan sesudah Tuhan Yesus berkata demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, ya kan, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Nah, kalau dia duduk di sebelah kanan Allah, maaf kata nih, Bang, berarti kan dia bukan Allah. Konteksnya bukan Allah. Itu tafsiran. Jadi itu tafsiran Anda. Jadi abang tadi kan mengupas tafsiran juga di Yohanes 1 ayat 1 itu. Sekarang aku bahas Markus 19, kenapa abang lari ke tafsiran? Biar dia jelasin itu mengenai Yesus di sebelah kanan Bapa itu gimana? Apakah Yesus itu jadi satu dengan Bapa, gimana? Satu itu secara hakikat, iya. Hakikatnya sudah satu mereka, Allah, sama-sama Allah. Jadi bukan dari mana itu sama-sama Allah? Aduh, kok kita menjelas cermat namanya ini. Kan sudah
Ya Gini loh, bukan, kalau itu dari misal- mana bahwa dia sama-sama Allah, bukannya Allah itu satu. Gini loh Bang, makanya Umi Memang. akan merunut dulu. Sebentar Bang, gantian ya, gantian. Umi akan merunut dulu dari mulai tadi Abang berbicara Ini saya jawab historikal apa sih sebenarnya? saja. Sebentar Sebenarnya dulu saya jawab Bang, apa sih? supaya Abang pintar. Ya. Umi akan berbicara tentang Ya. historikal. Tadi saya ajar tadi kok nggak paham juga tentang filsafat mau ngajarin saya anu. Loh, abang sekarang begini, abang berbicara filsafat saja gabrul bang. Dengerin, sekarang saya tanya, sekarang diam dulu. Abang sebentar dulu. Dari tadi ngoceh mulu, sekarang saya bicara. Sabar satu, sabar. Sabar. Sekarang saya Tenangkan tanya, dirimu, apakah tenangkan konsep sebentar, ini Bang Rehan sebentar. Apakah menurut abang Trinitas itu alkitabiah atau filsafat manusia? Alkitabiah. Alkitabiah, di mana ayat? Ya? Sebentar. Jangan dulu menjelaskan. Ya sebentar dulu. Alkitab. Loh, saya cuma tanya abang. Menurut abang, konsep daripada Trinitas itu alkitabiah atau filsafat manusia? Saya jelaskan ya. Loh, jangan, saya tidak minta penjelasan. Dengar pertanyaan saya tidak minta penjelasan. Apakah menurut abang Trinitas ini alkitabiah atau filsafat manusia? Ya makanya saya jelaskan ini. Sudah berhenti di situ. Saya tidak minta penjelasan. Dengar pertanyaan saya. Enggak. Dengar dulu pertanyaan saya. Anda ini seorang Katolik, tapi Anda itu bebal. Setiap orang Katolik yang masuk di sini tuh damai loh, Bang. Semua Katolik yang masuk di Komal ini semua damai, nggak ada yang ngebacot terus kayak Abang. Saya bergabung dengan yang namanya Zoom DKC, Damai Kasih Channel, satu-satunya Zoom yang ada di YouTube. Semua orang Katolik, nggak ada yang kayak Abang. Orang Katolik itu tidak berdebat, Bang. Tapi ya, Abang didebat semua. Loh, bukan saya bertanya. Orang Katolik tidak akan pernah mau berdebat. Sabar. Ini Katolik abal-abal sepertinya. Anda belum tahu, jadi nggak usah Ya framing makanya gitu. diam dulu. Kamu jangan terlalu banyak ngoceh. Katolik itu tidak seperti itu. Didengarkan orang bertanya, didengarkan. Jawab sesuai dengan pertanyaan. Saya tanya abang, saya bertanya sama abang tidak minta penjelasan. Saya tanya, konsep Trinitas. Bentar Bang Rehan, jangan dulu diganggu sebentar. Konsep Trinitas itu alkitabiah atau filsafat manusia? Nah, itu jawabannya saya harus jelaskan biar Anda paham. Kayak gitu Saya loh. tidak minta penjelasan, hanya jawab filsafat manusia atau alkitabiah. Saya tidak minta penjelasan, yang saya tanyakan Anda katanya pinter, ya kan? Ya, tapi pertanyaan saya yang sangat sederhana saja. Bacot Anda terlalu banyak di sini. Semakin Anda banyak bacot, Anda semakin kelihatan tidak tahu apa-apa. Nanti biar Maaf, saya harus bicara jujur. Dengarkan pertanyaan saya. Dengarkan pertanyaan saya. Saya sudah dengar. Trinitas itu konsepnya filsafat manusia atau alkitabiah? Oke, saya jelaskan ya. Makanya ini. Saya tidak minta penjelasan. Hei, kamu punya telinga tidak? Saya nggak bisa begitu. Kok kamu makin lama bicara makin tolol di sini? Tarik nafas, Ibu. Bukan tarik nafas. Kamu dari tadi ngoceh. Yang saya tanyakan, dengerin. Kamu punya telinga atau budak? Yang saya tanyakan, konsep Trinitas filsafat manusia atau alkitabiah? Jawabnya antara dua itu. Saya nggak minta penjelasan. Saya lebih paham daripada kamu. Enggak, saya lebih paham daripada kamu. Tidak. Kamu jawab dulu. Pertanyaan saya kamu nggak paham. Saya cuma bertanya. Iya, makanya gini loh. Konsep Trinitas itu alkitabiah atau filsafat manusia? Jawabannya hanya 2A, filsafat manusia, 2 yang B alkitabiah. Oke. Saya tidak minta penjelasan dari Anda karena saya kalau mengikuti penjelasan dari Anda, saya bisa ke bawah tolol kayak kamu. Gitu loh. Iya. Sudah. Sabar. Jadi ternyata argumen Anda cuma sampai di etik minima aja ya. Aduh. Jadi gini lah. Saya sudah dengar argumen Saya tanya. Saya akan terus bicara. Kamu tidak akan kedengaran di bawah bicara kamu. Saya akan tanya terus. Konsep Trinitas itu A, filsafat manusia atau B, alkitabiah? Cuman itu aja. Sudah kan? Nih, saya mau jawab ya. Jadi begini, Bu. Ya.
Nah, Ya. Alkitab Kamu itu bodoh atau tolol? Seperti apa yang dikatakan di dalam Yeremia kalau kalian itu adalah umat-umat yang bodoh dan tolol. Jangan Bunda, jangan terlalu itu Kak. Bang Rehan diam, Bang Rehan tidak tahu apa-apa. Bang Rehan hanya ternyata ngelawak begini di aja. sini. Diam ya. Memang Bang Rehan tidak tahu, cuma saya supaya tidak kita panas gitu loh. Ya sudah, kalau Bang Rehan itu tolong jangan ganggu karena Bang Rehan di sini cuma ngereog, udah diem ya. Jangan ganggu kita lagi diskusi. Diem. Kalau nggak paham apa-apa kamu diam. Jangan dibilang itu orang bodoh, goblok jangan. Kan kita punya. Udah. Kamu diam. Kamu tidak tahu apa-apa, Rehan. Biar aku jelasin sama Bang Vincent dulu. Sebentar. Di dalam kitab kamu dikatakan bahwa kalian itu adalah umat-umat yang bodoh dan tolol. Makanya kenapa kalian begitu ditanya Trinitas itu konsepnya filsafat manusia atau Alkitabiah? Tinggal jawab. Nggak usah menjelaskan. Karena kalau saya mendengar penjelasan kamu, saya akan kebawa tolol kayak kamu gitu loh. Paham nggak? Host, saya menolak untuk dengan dia diskusi. Nggak selevel saya dengan dia ini. Kayak dia nggak